A. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dengan satu satuan ukuran tertentu. Pada hakikatnya, mengukur adalah memberikan angka pada fakta yang diukur dan diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau bilangan yang ditunjukkan kepada sesuatu atau objek yang diukur. Pengukuran dilakukan atas dasar aturan atau ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian angka atau skor yang diberikan tersebut sudah benar-benar dan dengan tepat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari suatu objek, dan pemberian angka bagi suatu objek tersebut dilakukan secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek dari kemampuan seseorang dalam bidang tertentu yang dinyatakan dengan angka. Pengukuran dalam bidang pendidikan atau pembelajaran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pencapaian siswa terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan alat non-tes seperti angket, observasi, dan beberapa teknik penilaian non-tes lainnya, sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, dan kemudian hasilnya dikuantifikasikan. 2. Konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Cheng dan kawan-kawan yang dikutip oleh Komarudin, penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintesiskan, diinterpretasikan, dan digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, konsep evaluasi secara etimologi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagai berikut. Ini menurut Grunwald, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Yang keempat, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, dan di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian yang kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data dan diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. B. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan dan kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. C. Memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. D. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan peserta didik. 2. Fungsi evaluasi pembelajaran. A. Fungsi instruksi. Dengan evaluasi formatifnya, hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai umpan balik atau feedback bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya, dan juga umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya. B. Fungsi administratif. Hasil evaluasi pembelajaran dapat berfungsi sebagai bahan pemberian laporan kepada orang tua atau pihak-pihak yang berkepentingan. C. Fungsi diagnostik. Hasil evaluasi memiliki fungsi diagnostik, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, dan sekaligus berfungsi untuk merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan masalah sesuai dengan masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. C. Objek evaluasi. Hasil pembelajaran. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi
menjadi beberapa ranah sebagai uraian di bawah ini. Yang pertama, domain kognitifnya. Kemampuan kognitif yang paling mudah sampai kepada yang paling sulit, yaitu pengetahuan atau knowledge, yaitu jenjang kemampuan terendah yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, dan fakta atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Pemahaman atau comprehension, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pembelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. C. Penerapan atau application.